berani dia mencuri surlingku? Hah? Anakku parah! Mau apa kamu? Tidak mau apa-apa. Pertemuan ini seperti sudah diatur dewa. Tidak pernah aku bayangkan bahwa aku bisa bertemu Anda di tempat seperti ini. Kalau sudah ketemu, terus mau apa? Terus terang, aku benci sama kamu. Kasar padaku, Lasmini. Aku memang bukan pemuda baik-baik. Tapi secara jujur, aku benar-benar mencintaimu. Sejak pertama kali kau menolongku. Waktu aku dikeroyok prajurit Kuntala di Madangkara. Setiap saat, aku selalu menolong orang-orang yang dianiaya penjajah Kuntala. Siapapun dia. Jadi kau tidak usah berpikiran yang tidak-tidak. Mengerti? Jangan marah dulu, Lasmini. Aku akan membunuhmu. Kalau kau berani kurang ajar lagi padaku. Ingat itu murid Durgalapati. Belum pernah aku dihina seperti ini. Aku akan membalasnya.
Maafkan aku, Lasmini. Permadi pantang dihina. Saya pasti akan kembali, Ayah. Mudah-mudahan tidak lama. Saya tidak bisa cuma merenung nasib di rumah. Saya harus menyongsong suratan saya. Ayah cemas karena kamu tidak punya tujuan. Semua yang pergi harus punya tujuan. Bahkan burung-burung pun pergi dengan sebuah tujuan, memburu makanan. Saya ingin melihat dunia. Saya ingin mengalir bersama suratan Sang Pencipta. Dan saya yakin, di tengah jalan, saya pasti menemukan tujuan hidup saya, Ayah. Mudah-mudahan kamu selalu ingat bahwa ayah sudah tidak muda lagi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Ayah. Saya pasti akan menyempatkan pulang. Begitu saya kangen pada Ayah. Tinggal pilih Pak, yang bagus-bagus Pak. Ini bagus Pak. Bapak boleh periksa. Itu rancamannya Pak. Kalau ini bujang, buatan dari Cikalong. Itu murah Pak. Ini saja. Mana Bapak kita? Ya, barang-barangnya. Oke, batik. Ini Pak, kain baru Pak, kain baru. Ayo Pak, batik ya Pak. Waduh, kalau ini berapa nih? 4 aja lah. Mahal sekali kalau begitu. Kalau kain yang ini berapa ini? Ada apa, Kakak? Aduh, batiknya bagus juga. Tidak ada apa-apa. Aduh, cantik-cantik ini juga warnanya bagus. Nah, kalau yang merah ini berapa nih yang merah? Saya bisa mengerti perasaan Kalau Kakak. yang merah ini berapa nih? Tapi yang jelas, Kakang lebih berbahagia daripada saya. Karena Kakang masih mempunyai ibu. Ampun Gusti Dewi, ada tamu yang ingin bertemu. Apa kamu tidak katakan kalau Kakang Ardalepa sedang di istana? Sudah Gusti, akan tetapi ternyata tamu itu ingin bertemu dengan Gusti Dewi. Saya? Benar Gusti Dewi. Mereka datang dari desa Jamparing. Suruh dia masuk. Hamba Gusti. Bimban, tolong sediakan air minum dan buah-buahan.
Hamba Gusti. Silakan. Ada perlu apa? Andika ingin bertemu saya? Hamba menyampaikan surat dari Ibu Adu Satuha. Brahma ikut Bapak ya. Bapak mau perang. Nanti setelah kau dewasa, kau baru boleh ikut perang. Brahma. Ibu. Jangan sentuh ibuku. Ikat mereka. Ada apa, Mantili? Mereka mau mengganggu ibu, Ayah. Untung saya segera datang. Dinda tidak apa-apa. Kenapa mereka diikat? Mereka mau dibawa ke istana, Ibu, untuk diadili. Kenapa? Karena mereka akan mencelakakan Ibu. Dia anakku. Kakakmu Mantili. Bangunlah anakku.
Maafkan saya, Ibu. Begitu lama saya mencari Ibu. Bunda yang salah, anakku. Kakang Ardalepa, ini anakku Brahma. Suami ibu. Maafkan kedatangan hamba, Gusti. Aku akan lebih berbahagia lagi kalau kau memanggil aku ayah. Karena aku adalah ayah dari adik kandungmu. Terima kasih, Ayah. Aku terbuang sejak kecil, jauh dari keramaian, bahkan jauh dari pergaulan manusia. Ketika anak-anak seusiaku sedang senang-senangnya bermain, aku sibuk dengan berlatih ilmu kanuragan. Hanya satu yang ada dalam pikiranku ketika itu, yaitu bela pati atas terbunuhnya ayahanda dan mencari tahu berita tentang ibu. Tapi kemudian, kakak seperguruanku yang sudah kuanggap sebagai pamanku sendiri memberiku pelajaran bahwa berjuang merebut kembali negeri Madangkara dari tangan penjajah Kuntala jauh lebih mulia dari segala yang kupikirkan. Makin dewasa, aku makin tertarik pada perjuangan bangsaku sendiri. Belum lama aku turun gunung. Aku melihat keramaian negeriku sendiri. Dan makin kuat keinginanku untuk merebut negeriku dari kekuasaan negeri ayahmu. Apa yang Dinda lakukan kalau perang pecah antara orang-orang Madangkara dengan Kuntala? Ayahku memang orang Kuntala, tapi ibuku orang Madangkara. Siapa yang akan kamu bela? Keyakinanku. Ayo Pak, mari Pak. Tinggal pilih Pak, yang bagus-bagus Pak. Ini Pak, bagus Boleh Pak. ku periksa? Boleh. Buatan mana ini? Saya pernah bertemu dengan Anggun di kuburan Dharma Sukarta. Dan di sini juga pernah, di dekat rumahnya. Tapi sejak itu tidak pernah lagi. Kanda ingin sekali menjelaskan kesalahpahaman itu. Saya kenal pemuda yang di samping Putri Gusti Ardalepa. Saya dengar dia anak tiri Gusti Ardalepa. Sudah 3 hari dia tinggal di rumah beliau. Dia pemberontak, anak buah Aragani. Dia pernah menyusup ke rumah saya di Madangkara dan membunuh Nangganan Saluyan. Mungkin Gusti Mantri Kanuruhan belum tahu. Seharusnya beliau tahu. Karena istrinya adalah bekas istri pembesar Madangkara. Saya harus segera menyampaikan berita ini kepada Sang Prabu. Jangan terburu nafsu, Kakang. Kita tunggu. Kalau lebih dari sepekan dia masih belum pergi, baru kita laporkan. Sementara biar aku mengirim mata-mata untuk mengintai gerak-gerik dia. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Dia menghancurkan kehidupan anak saya. Maksud Kakang? Dia mengkhianati cinta anak saya.
Mau mampir? Orang tuanya sangat membenci Kanda. Karena Kanda pernah ketahuan menyusup ke rumahnya. Dan kebetulan malam itu terjadi pembunuhan di sana. Nanti saya akan mengirim orang untuk mengundang Anggun ke rumah. Bagaimana? Setuju? Ternyata adikku benar-benar cerdas. Kecil-kecil sudah pantas menjadi mak comblang. Kau sudah kotor. Kau tidak pantas menjadi muridku. Kenapa kau serahkan kehormatanmu, ha? Jiwamu lemah. Mudah sekali kau terbujuk iblis. Jangan salahkan dewa kalau tidak ada lelaki baik-baik yang mau kepadamu. Jangan salahkan saya, Ayah. Saya tak kuasa menahan gejolak birahi yang terbawa oleh aluran suara suling itu. Lasmini, nilai kesucian seorang wanita adalah kesuciannya. Kenapa kamu tidak berusaha mempertahankannya? Semua terjadi di luar kesadaran saya, Ibu. Saya kena pelet. Saya disihir. Lasmini, seorang calon istri yang baik adalah yang mampu menjaga dirinya dari godaan. Benar, Lasmini. Tidak sepantasnya kamu melakukan perbuatan seperti itu. Kakang juga ikut menyalahkan saya. Oh, Dewata. Mengapa saya harus mengalami ini? Makanlah, biar tubuhmu kembali segar. Jangan terlalu menyesali nasib. Saya percaya semua yang kamu ceritakan. Saya sudah tidak suci lagi.
Kesucian adalah masalah jiwa, bukan persoalan keperawanan semata. Seorang janda, dia tetap wanita suci. Meskipun dia bukan perawan lagi. Saya merasa masa depan saya sudah hancur. Itu sebabnya kenapa saya ingin cepat mati. Mungkin tidak akan ada seorang lelaki pun yang mau menerima saya dalam keadaan seperti ini. Ada. Akulah lelaki itu. Di mataku, kau tetap seorang wanita suci. Karena kehormatanmu dirampok orang. Bukan sengaja kau serahkan dengan murah. Apakah saya sudah siap untuk menjadi seorang selir? Aku memperlakukan semua istri-istriku itu sama. Kau akan buktikan ucapanku. Semua anak menginginkan ibunya hanya menjadi milik ayahnya semata. Maaf ibu, kalau hamba pun bersikap seperti itu. Semua orang Madangkara mengutuk sikap ibu. Karena ibu mau menerima lamaran Kakang Ardalepa. Mereka tidak tahu kenapa ibu harus menerima. Mungkin karena ibu merasa seorang diri. Bukan semata karena alasan itu, anakku. Tapi karena ibu tahu arti balas budi. Kalau tidak ditolong oleh Kanda Ardalepa, barangkali ibu sudah tewas, hanyut terbawa arus sungai. Ayo, bantu. Ayo, angkat. Hati-hati. Minggir! Wanita ini akan kubunuh. Jangan ganggu dia. Maaf Gusti Mantri. Wanita ini istri Dharma Salira. Orang ini jadi tanggung jawabku, Hadiraksa. Tetapi Gusti, tugas hamba menghabisi semua bangsawan Madangkara beserta seluruh keluarganya. Aku yang akan mempertanggungjawabkan hal ini langsung kepada Gusti Prabu. Itu hak Paduka sebagai mantri Demung Kanuruhan. Tapi sebagai seorang prajurit, hamba wajib memperingatkan bahwa memelihara seorang musuh lebih berbahaya daripada memelihara seekor harimau. Ponggawa Hadiraksa. Aku lebih mengerti persoalan semacam ini daripada kamu.
Aku peringatkan. Kamu jangan mengutik-ngutik persoalan ini kepada siapapun. Daulat Gusti. Kalau demikian, hamba minta dibebaskan dari semua tanggung jawab apabila kelak terjadi sesuatu dengan orang Madangkara ini. Kamu tidak tuli, bukan? Aku sudah mengatakan semuanya menjadi tanggung jawab aku. Daulat Gusti. Kakang Ardalepa telah menyelamatkan hidup ibu. Salahkah kalau ibu membalas budi untuk itu semua? Tidak. Kalau tujuan hidup ibu memang sekedar hanya bisa untuk hidup. Dan sikap itu yang masih belum bisa hamba terima. Karena Bunda adalah istri seorang pejuang Madangkara. Mereka merelakan hidup menderita, Ibu. Demi tercapainya cita-cita untuk merebut kembali negeri yang telah dijarah bangsa lain. Ibu masih ingin tetap bertemu kau, anakku. Ibu melihat seorang telah menyelamatkan kamu. Ibu menerima lamaran Kakang Ardalepa pun dengan syarat ibu tetap sebagai orang Madangkara. Bagaimana kalau terjadi perang kembali antara orang-orang Madangkara dan orang-orang Kuntala, Ibu? Ibu akan tetap membela bangsaku. Akan tetapi, kalau sampai Kakang Ardalepa menjadi tawanan orang Madangkara, ibu akan mendampingi beliau sebagai tawanan. Biar bagaimanapun, Kakang Ardalepa adalah suami ibu. Seorang istri harus mendampingi suaminya dalam suka dan duka. Maafkan pikiran hamba yang picik, Ibu. Ada apa, Am? Katanya mau bicara. Mungkin kami tidak bisa lama di sini. Kami mendapat tugas dari Paman Aragani ke Gua Pantai Selatan, kemudian ke Pajajaran. Saya mau ikut. Saya kira tugas itu terlalu berbahaya untuk seorang gadis. Kan ada Kakang Brahma. Dan kamu? Ih. Sebenarnya, kalau hamba tidak menyaksikan sendiri pola anaknya bersama Aragani yang telah berani menyusup ke rumah hamba di Madangkara dan membunuh bekas orang-orang hamba dari pasukan kelelawar hitam, hamba tidak akan melaporkan hal ini. Masalahnya, Baginda Prabu begitu akrab dengan Mantri Kanuruhan, Ardalepa. Bahkan dia telah direncanakan untuk menggantikan kedudukanku sebagai patih. Nah, jadi kalau aku yang melapor pada Baginda, aku takut beliau akan mengira aku iri atau dengki pada Ardalepa.
Rahasia tentang istri Kanjeng Mantri Kanuruhan sepenuhnya ada di tangan hamba. Karena kami yang membunuh suaminya. Dan hamba yakin Gusti Prabu akan terkejut kalau mendengar berita ini. Itu tentang istrinya. Bagaimana kalau Sang Prabu menanyakan saksi tentang perbuatan Brahma? Siapa yang akan menjadi saksimu? Banyak. Kalau di Madangkara, bahkan Senopati Kebo Mundarang pernah bentrok langsung dengan Brahma dan Aragani. Kalau begitu, kau panggil Senopati Kebo Mundarang kemari dan kirim surat pada Baginda. Hamba laksanakan. Kami mohon petunjuk, Eyang. Yang paling penting sekarang, kamu harus menjumpai Purana di Sumedang Larang. Karena dia adalah teman seperguruanmu. Kalau langsung ke Pajajaran, keinginan baikmu malah bisa disalahartikan. Seperti kalian ketahui, yang menjadi Raja Pajajaran sekarang bukanlah ayah Purana lagi, tapi masih pamannya sendiri. Kalau memang begitu, saya akan ke Sumedang Larang, Eyang Guru. Maaf, Eyang. Saya akan tetap langsung ke Pajajaran, karena ayah saya ada di sana. Kalau buatmu, tidak ada masalah. Karena ayahmu sudah dikenal di sana. Ada apa? Gusti dipanggil Baginda Prabu. Hari ini bukan saatnya penghadapan. Tapi di Balai Agung semuanya sudah berkumpul, Gusti. Baiklah. Hamba Gusti. Ada apa, Kakang Ardalepa? Aku curiga ada yang tidak beres. Semua pembesar berkumpul di Balai Agung. Dan aku tidak pernah diberitahu sebelumnya. Barangkali memang ada sesuatu yang sifatnya mendadak, Kakang. Tidak pernah ada masalah yang aku tidak diikutkan dari awal.
Ardalepa. Hamba Gusti Prabu. Benar istrimu orang Madangkara? Daulat Gusti Prabu. Bekas istri seorang petinggi Madangkara? Daulat Gusti Prabu. Sejak kapan? Lebih dari 15 tahun yang silam, Gusti Prabu. Cukup lama. Patih Tanuwijaya. Hamba Gusti. Selama itu, apakah negeri kacau? Atau pernah terjadi keonaran? Dikhawatirkan. Jawab pertanyaanku yang benar. Apakah selama itu pernah terjadi keributan di sini? Daulat Gusti Prabu, memang tidak pernah. Nah, lalu apa keberatan kalian? Hadiratsa. Beribu ampun, Gusti. Tapi di Madangkara, putra dari istri Mantri Kanuruhan yang bernama Brahma seringkali membuat kekacauan bersama bekas anggota pasukan Madangkara yang berhasil meloloskan diri sewaktu perang. Dari dulu kalian tidak becus mengurus Madangkara. Selalu yang dilaporkan keonaran. Sudah berapa banyak emas yang kalian pergunakan untuk dana keamanan? Tapi tak pernah aman. Aku malah mendengar bahwa kalian sering membuat keributan dengan mengacau perdagangan rempah, memungut pajak semena-mena. Hal itu seharusnya tidak kalian lakukan. Dan akan merembet menjadi keributan-keributan yang lain. Membuat rakyat menjadi tidak tentram. Tidak ada suatu negeri akan tentram kalau ketentraman rakyatnya tidak pernah dilindungi. Ampun, Gusti. Tidak ada kekacauan yang lain, Gusti, kecuali keonaran yang dilakukan oleh para pemberontak Madangkara. Dan hamba yang selalu menangani semua keonaran itu, Gusti. Kebo Mundara, aku tahu anakmu sendiri yang mengacau perdagangan. Mengharuskan rakyat menjual hasil rempahnya dengan harga yang rendah. Dan dia menjual kepada pedagang Persia dengan harga yang tinggi. Ini yang membuat masyarakat resah, merasa tertindas. Itu yang harus kalian betulkan. Bukan melaporkan orang lain untuk menutupi kebusukan yang kalian lakukan. Kalian tidak usah menduga-duga siapa yang melaporkannya kepadaku. Karena anakku Pangeran Damar Kencana sendiri yang membuat laporan. Jadi, apa sebenarnya yang akan kalian laporkan padaku? Ampun, Gusti. Terus terang saja, kedatangan putra tiri Dinda Kanuruhan Ardalepa dikhawatirkan
akan menimbulkan kekacauan sendiri. Atau siapa tahu mereka akan menyusun pemberontakan. Dikhawatirkan. Artinya baru diduga. Aku tidak bisa menghukum yang belum pasti, Patih. Seperti anakmu Hadiraksa. Aku tahu. Dia adalah anak salah seorang petinggi Madangkara, bukan? Apakah berarti kau harus patut kucurigai? Aku tidak suka laporan yang menghasut. Penjarakan kedua orang ini. Dan kau, Patih. Hamba Gusti. Untuk sementara, kau kubebas tugaskan. Ini semua bukan berarti kau akan selingkuh pada tingkah laku anak tirimu Ardalepa. Laporkan pada Panglima Gemayun kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik anak tirimu. Sebab kau bisa digantung. Kalau ternyata rumahmu dipakai untuk persembunyian pemberontak. Daulat Gusti Prabu. Bahkan sekarang mereka sudah pergi. Karena kedatangan mereka hanya ingin menemui ibunya yang sudah lama tidak pernah bertemu. Ayo, siapa lagi ingin adu nasib? Hah? Pasang uang taruhan di sini. Siapa bisa mengalahkan aku? Ayo, ayo, ayo pasang. Ayo pasang, ayo. Hei, ayo. Diam aja semua. Hai. Ayo. Gak berani ya? Gak berani semua. Gak berani. Aku ikut taruhan. Taruh dulu uangmu. Aku pertaruhkan diriku. Aku bersedia menjadi budakmu kalau kalah. Tidak sepantasnya gadis secantik kamu ingin jadi budak. Lebih cocok jadi istriku. Sudah kuperingatkan Jumawa. Nanti uangmu hilang semua. Maaf Bu, ada apa itu? Oh, biasa. Taruhan abisila, Den. Mari, Den. Terima kasih. Ayo Mantili. Anggun. Mana uang taruhanmu? Taruh sini. Taruhan? Ya. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, ambil semua uang ini. Juga gadis itu. Aku tidak mau ikut jadi taruhan. Aku hanya mau bertarung melawan kamu, Surondakan. Hai! Tapi kamu sudah kalah. Jadi aku berhak mengikutkan kamu sebagai taruhan. Tidak.
Aku hanya mau menjadi budakmu. Atau menjadi istrimu. Anggun. Sudah. Jangan dengarkan ocehan gadis itu. Ayo. Mau apa kau? Kemana saja kamu, Anggun? Kemana? Ternyata kamu tidak punya malu. Tidak punya perasaan. Di depan kekasih barumu itu, kamu masih mencoba merayuku. Hei! Dia juga kekasihmu? Dengar dulu, aku bukan pacarnya. Aku adik kandungnya. Jadi, kamu keliru kalau cemburu padaku. Brahma kan orang Madangkara. Makanya dengar dulu penjelasanku. Kakang telah mendengar semuanya dari Biksu Nisripala. Itu sebabnya kenapa Kakang ke Kuntala. Di samping Kakang juga mencari ibu. Habis, Kakang kelihatannya mesra sekali menggandeng Lasmini. Yang membuat Kakang kelihatan mesra adalah kecemburuanmu. Mau cari kupu Siapa suruh kamu tidak mau ikut kupu-kupumu ke Pajajaran? Takut ada setan lewat. Terus menggoda Kakang Kamasuta. Kan bisa gawat. Alah, bicara terus terang saja, Mantili. Jangan-jangan malah setannya menggoda kamu. Hus. Nah, sekarang sebaiknya kalian segera pergi ke Kuntala. Sebab Kakang secepatnya harus pergi ke Sumedang Larang untuk menemui Pangeran Purana. Baiklah, Kakang. Ya, ini ditaruh di mana ini? Semua. Tuh, bendera. Ayo, cepat. Busur panahnya ini. Ayo, kumpulkan sini. Ampun Gusti, sebenarnya terlalu bahaya mendirikan perkemahan di sini, Gusti Prabu. Mata-mata Pajajaran akan mudah mengamati gerak-gerik kita. Tentara Tanjung Sengguru bukanlah pengecut yang selalu sembunyi-sembunyi dalam menyerang. Kita menantang untuk perang terbuka. Suratku kepada Gerbang Menak sangat gamblang. Terima lamaranku atau negerinya ku serang. Maafkan hamba yang picik, Gusti. Dengan gerakan terbuka seperti ini, Pajajaran akan sempat mempersiapkan tentara. Bahkan mungkin
punya waktu untuk minta bantuan negeri lain, sahabat mereka. Semuanya sengaja kulakukan, Senopatiku. Kita akan lihat negeri mana yang bantu Pajajaran. Dengan begitu, kita akan punya alasan untuk menaklukkan mereka. Yang jelas, Sumedang Larang pasti bantu mereka. Tidak akan lama lagi. Kita akan lihat seluruh bumi Parahyangan akan tunduk kepada Tanjung Sengguru.